Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julinda Hutajulu, NPM 191100028. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset profesi kependidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Penelitian ini menggunakan metode analitik deskripsi kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan fakta kejadian pada objek tersebut. Melalui observasi, masih banyak seseorang siswa yang memiliki sifat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekolah. Bahkan untuk berbicara kepada gurunya masih banyak. Ada yang tidak sopan ataupun tidak semena-menanya berbicara kepada guru. Hasil keseluruhan dan observasi adalah yang pertama, budaya sekolah berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan. Yang kedua, motivasi kerja guru berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan. Yang ketiga, budaya sekolah dan motivasi kerja guru secara bersama berpengaruh positif terhadap mutu berpendidikan. Upaya peningkatan kualitas sekolah harus dimulai dari internal sekolah itu sendiri yang harus untuk memperhatikan nilai-nilai siswanya tersebut. Sebaliknya, budaya sekolah kuat akan menjadi fasilitator bagi pendidikan sekolah efektif. Jadi, untuk meningkatkan budaya, alangkah baiknya seorang kepala sekolah menerapkan budaya sekolah yang baik dapat dilaksanakan pada warga sekolah tersebut. Motivasi kerja guru yang tinggi dipengaruhi oleh budaya sekolah, kemampuan, material, ataupun material yang lainnya. Bila tidak punya semangat kerja, maka guru tidak akan berhasil kerja untuk dihasilkan kepada siswanya tersebut. Budaya sekolah yang baik akan mendorong semua warga sekolah untuk bekerja sama yang didasarkan saling percaya, mengundang partisipasi ataupun warga negara. Dengan demikian suasana kekeluargaan, kolaborasi, ketahanan, belajar, ataupun lingkungan sekitarnya. Budaya sekolah yang baik akan secara efektif menghasilkan motivasi belajar ataupun kerja pada guru tersebut. Oleh karena itu, budayakan sekolah kita agar menjadi kreatif dan kolaborasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan rekayasa ide pada profesi kependidikan. Pengertian profesionalisme guru menurut buku Rusman profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditemukan oleh pada seseorang tersebut. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan kepada seseorang maupun masyarakat tersebut. Pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis dan intelektif. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu profesi ataupun bahasa lainnya bisa disebut professus. Kemudian dalam suatu profesi ada 3. Yang pertama, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kedua, memiliki klien ataupun objek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya. Yang ketiga, diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya masyarakat atas persyaratan tersebut. Adapun kepribadian pada profesi tersebut itu ada 3 yang mantap, stabil, dewasa, dan ada juga yang kemudian 2 lagi tersebut akan tetapi itu tidak termasuk dalam profesi kependidikan tersebut. Artinya, guru harus sikap berpribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswanya. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas yang mendalam, kemungkinan membimbing
peserta pendidik. Artinya, guru harus juga pengetahuan luas agar siswanya mengetahui apa yang kita menjelaskan kepada selama ini yang kita jelaskan. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai kita seorang guru untuk menjelaskan kepada muridnya ataupun bisa menjelaskan kepada masyarakat tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang harus muncul dalam profesionalisme disampaikan pada Dr. Ruhendra. Yang pertama, punya misi. Yang kedua, punya panggilan ataupun jiwa dari hati. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, memiliki kualifikasi akademi pendidikan. Terus yang terakhir, memiliki akademik pada diri kita sendiri. Profesionalisme melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan pengetahuan dalam kemampuan mengolahkan pembelajaran maupun kemampuan lainnya, menjadikan peserta pendidik agar lebih kreatif ke depannya pada masa pandemi tersebut. Berbagai isu atau permasalahan pendidikan termasuk bekerja sama berbagai kegiatan lainnya. Misalnya, merencanakan, melaksanakan, ataupun mengevaluasi program-program yang lainnya. Berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan tersebut bisa menjadi kekhawatiran pada seorang murid tersebut. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan sekaligus membuat perencanaan tersebut, guru terlibat dalam memperoleh informasi, maka guru makin hari akan lebih menjelaskan detail bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Oke, baik, kesimpulan dari mini rekayasa ide profesi pendidikan. Banyak strategi yang dipaparkan dari atas memang tidak harus dilakukan. Akan tetapi para guru melainkan sesuai dengan bakat ataupun kreatifnya, kemampuan dari guru tersebut untuk menjelaskan bagaimana kepada seorang murid tersebut. Terima kasih.